Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kesehatan yang luar biasa, sehingga kita bisa bertemu dan berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita tercinta Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Ada sebuah kisah mengenai seorang pemuda yang taruh saja kita beri nama Fulan. Fulan ini adalah sosok pemuda yang yatim piatu, di mana kondisi kehidupannya itu luar biasa nakal. Suatu ketika setan mendengar perbincangan para malaikat yang ingin di mana perbincangan tersebut isinya adalah bahwa Allah akan memberikan hidayah kepada Fulan. Nah, si setan ini tidak terima kalau si Fulan sadar gitu, bertobat. Akhirnya dia melakukan berbagai macam cara, akhirnya ketemu tuh caranya, yaitu dia masuk ke dalam mimpi Fulan. Di dalam mimpinya setan tersebut merubah wujudnya menjadi ibunya Fulan. Di situ ibunya Fulan berkata, "Wahai Fulan anakku, di sini ibu baik-baik saja. Kamu tidak usah risau gitu, tidak usah gelisah. Karena ibu sudah memberitahukan kepada Allah bahwa kamu akan selamat, jadi kamu gak usah sholat." Begitu kata setan yang berubah wujudnya menjadi ibunya Fulan. Kemudian Fulan terbangun. Apa yang dilakukan Fulan selanjutnya? Fulan justru malah tambah rajin sholatnya. Kemudian orang-orang di kampung tersebut menjadi heran gitu. Padahal orang ini termasuk anak yang nakal gitu ya, suka mabuk-mabukan, bahkan berjudi gitu, suka meresahkan masyarakat di kampungnya. Nah, si setan ini melihat jadi bingung gitu. Kenapa kok tiba-tiba jadi berubah jadi baik, jadi alim? Akhirnya dia merubah wujudnya menjadi manusia. Dia bilang sama si Fulan, "Kenapa kok kamu sekarang rajin sholat, padahal dulunya enggak?" Terus Fulan bercerita bahwa saya ingat waktu masih ibu saya hidup, waktu masih kecil itu ibu saya suka teriak-teriak gitu, manggil saya kalau setiap sore saya untuk mandi. "Fulan ayo mandi, mandi." Tapi saya nggak mau, saya terus aja main gitu ya. Terus ibu saya marah, langsung kata ibu saya begini, "Iya kamu nggak usah mandi sekalian." Berarti otomatis itu namanya ibu marah gitu, berarti saya harus mandi. Nah, waktu ibu dalam mimpi saya mengatakan bahwa kamu gak usah sholat, itu artinya ibu marah, berarti saya harus sholat. Nah, akhirnya setan yang mendengar tersebut jadi ceritanya jadi kecelek gitu ya. Akhirnya si Fulan akhirnya menjadi orang yang soleh. Kemudian itu hidayah ya, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Jadi tidak mungkin hidayah itu muncul secara tiba-tiba. Jadi kalau kita berbicara hidayah, maka kitalah yang harus mencari. Tidak bisa hidayah itu datang dengan sendirinya, tetapi bisa dapat pertolongan dari manapun. Satu langkah kita menuju hidayah, maka Allah akan beribu-ribu langkah membuka pintu hatinya untuk kita semua. Memang permasalahan yang kita hadapi itu cukup banyak, tetapi tidak menutup kemungkinan kita tidak bisa berubah untuk menjadi yang lebih baik. Ibaratnya sebuah gelas yang diisi air, kemudian kita taruh yang namanya segenggam garam ke dalam gelas tersebut, itu akan terasa pahit, bahkan mungkin asin sekali. Tapi berbeda kalau kita memasukkan garam ke dalam
danau yang luas, maka air itu tetap akan segar. Sama juga dengan hati kita ya, jiwa kita. Kalau kita disirami dengan satu masalah aja, terus kenapa dengan satu masalah itu kita kok merasa seperti dunia itu mau runtuh gitu, mau kiamat. Tapi kalau seandainya hati dan jiwa kita itu seluas danau, maka masalah apapun itu akan kita rasakan itu dengan tenang gitu, bahkan dengan sabar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.